Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita masuk di saat teduh sejenak. Kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117 ayat 4.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita lanjutkan, kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar,
kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak mempedulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berlaku dalam kasih. Dengan segala kelemahan, kami memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1 dan ayat 4. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Mari kita baca secara bergantian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon akmal kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegerahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sejenak kita dengarkan warta yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020, Minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik membangun keluarga bahagia. Majelis HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong menyampaikan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kasih persaudaraan yang dari Yesus Kristus tetap mengikat kita satu sama lain. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa akan segera melenyapkan virus corona COVID-19 dari bumi Indonesia ini, sehingga kita dapat kembali bersekutu di rumahnya yang kudus. Warta jemaat yang perlu untuk dibacakan, warta jemaat lainnya dapat kita baca pada lampiran buku acara. Yang pertama, kebaktian ibadah Minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Kebaktian ibadah Minggu keempat setelah Trinitatis tanggal 5 Juli 2020 yang akan datang dilaksanakan dalam bahasa Batak Toba. Kebaktian ibadah Minggu masih tetap dilaksanakan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Buku acara, warta jemaat lengkap dan rekaman video akan dibagikan melalui WA Group UW. Kedua, jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian ibadah Minggu Keluarga tanggal 21 Juni 2020 dapat kita lihat pada warta jemaat. Majelis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya untuk minggu-minggu yang akan datang, lebih banyak lagi keluarga yang mengikuti ibadah Minggu Keluarga di rumah masing-masing. Ketiga, persembahan dapat kita baca pada warta jemaat. Majelis HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Keempat, Majelis dan Jemaat HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini. Panjang umur dan Tuhan memberkati
keluarga Bapak Ibu. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dari kitab Mazmur 91 ayat 16. Yang kelima, majelis dan jemaat berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan bagi jemaat HKBP Pos Permingguan Gading Serpong yang sedang sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan memberkati pengobatan dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit. Firman Tuhan yang menguatkan jemaat yang sakit tertulis dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Yang keenam, pemberitahuan. Menyikapi kebijakan pemerintah di era new normal saat ini dan memperhatikan masih tingginya penularan COVID-19, maka berdasarkan hasil sermon Parhalado pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, ditetapkan bahwa HKBP Pos Permingguan Gading Serpong masih tetap melaksanakan ibadah online seperti saat ini. Jika keadaan sudah memungkinkan untuk beribadah di gereja, akan diberitahukan kemudian. B. Mulai tanggal 25 Mei 2020, melalui Sintuawe, telah dibagikan link proposal panitia penggalangan dana pembangunan HKBP Pos Permingguan Gading Serpong. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengisi link tersebut. Bentuk partisipasi jemaat dapat dalam penggalangan dana pembangunan ada 3, yaitu yang pertama memberikan sumbangan, kedua menjalankan proposal kepada teman-teman atau keluarga, ketiga sumbangan natural. Jika kita tidak dapat memberikan sumbangan jika kita tidak dapat memberikan sumbangan, kita dapat menjalankan proposal kepada teman-teman dan keluarga yang kita kasihi. Tuhan memberkati pembangunan gereja kita. C. Rapat majelis tahbisan atau Parhalado Partokonan. Akan dilaksanakan rapat majelis tahbisan pada hari tanggal Senin 6 Juli 2020, waktu pukul 20 WIB sampai selesai. Tempat rumah majelis karena dilaksanakan secara virtual. Materi rapat evaluasi RAPB HKBP Pos Permingguan Gading Serpong tahun 2020. 2 rencana perpindahan ke gedung serbaguna Yayasan Pos Permingguan Gading Serpong. Hasil rapat majelis tahbisan akan dibawa dalam rapat jemaat atau rapat kuliah. D. Rapat jemaat atau rapat kuliah akan dilaksanakan rapat jemaat HKBP Pos Permingguan Gading Serpong pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Waktu dan tempat. Yang pertama, jika sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, rapat jemaat dilaksanakan pukul 14 WIB sampai selesai, bertempat di HKBP Pos Permingguan Gading Serpong. Kedua, jika dilaksanakan secara virtual, rapat dilaksanakan pukul 19.30 WIB sampai selesai, bertempat di rumah jemaat masing-masing. Materi rapat: 1. Evaluasi RAPB HKBP PPGS tahun 2020. 2. Rencana perpindahan dari Ruko ke Gading
ke Gedung Serbaguna Yayasan Ospar Mingguan Gading Serpong ketiga, dan lain-lain. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan-Mu pada masa pandemi COVID-19 ini dan pada masa memasuki new normal. Kiranya Tuhan tetap melindungi kami dari virus corona dan kami semua terhindar dari COVID-19 ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan normal kembali. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami rindu untuk segera dapat beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan perawatan di rumah atau perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan dan memberkati segala obat yang diminum dan terapi yang dijalani. Sebentar kami juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kami, Pendeta Desmond Hutagalung. Tuhan persiapkan hati kami, supaya kami semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada-Mu, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kami yang di sorga, kami tidak luput dari segala kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami mohon ampun supaya segala berkat dan kasih karunia-Mu tidak terhalangi. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berita kebenaran Tuhan, marilah kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat 1 dan 2 sambil kita menyerahkan persembahan yang pertama. Berdoa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Horas. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu pagi ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayat 21. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mungkin sampai saat ini masih banyak di antara kita yang mengingat sebuah film cerita bersambung yang tayang pada awal tahun 2000-an, yang menceritakan mengenai sebuah kebahagiaan rumah tangga yang hidupnya sangat sederhana. Ada yang masih ingat? Ya, Keluarga Cemara. Dalam Keluarga Cemara terdapat seorang bapak yang bertanggung jawab. Terdapat seorang bapak yang baik. Ada juga seorang ibu yang penuh kasih. Ibu yang lemah lembut. Dan di dalam rumah tangga itu ada juga anak-anaknya yang penurut. Anak-anak yang patuh. Dan yang pastinya yang terakhir, dalam keluarga ini mereka sangat-sangat rajin beribadah. Yang jika dibayangkan pada kehidupan sekarang, mungkin kita akan berkata, wah, begitu bahagianya keluarga itu. Begitu senangnya mereka melihat kebahagiaan yang ada di keluarga itu, walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan. Mungkin pada zaman sekarang kita akan berkata, wah. Dan mungkin banyak orang berharap memiliki keluarga seperti yang ada di film Keluarga Cemara itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saudara-saudari, bagaimanakah membangun keluarga yang bahagia? Mungkin jika ditanya kepada kita, ada mungkin yang berkata, Keluarga Cemara itu kan di film, itu kan sandiwara. Nyatanya hidup ini kan gak semudah, gak segampang, dan gak seenak yang ada di sinetron. Ya, memang benar. Tapi siapakah orang yang menginginkan keluarganya hidup tidak bahagia? Adakah?
Tidak ada, saudara. Tidak ada seorang pun orang yang menginginkan keluarganya tidak hidup bahagia. Oleh sebab itulah dalam nats khotbah kita pada minggu ini, kita diajak untuk belajar bagaimanakah membangun keluarga yang bahagia. Dan nats ini bukan untuk orang tua saja, tapi juga kepada anak yang merupakan bagian dari keluarga itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang ahli yang berkata, yang bernama James Cole. Dia berkata, semua keluarga dipastikan ingin bahagia, tapi nyatanya tidak semua keluarga mengalami dan memiliki kebahagiaan itu. Jangankan kaum awam, jangankan kaum intelektual, mungkin kaum rohaniawan pun pasti memiliki keluarga yang kurang harmonis. Oleh sebab itu James Cole berkata, proses kebahagiaan itu berlaku seumur hidup. Kebahagiaan itu bukan hanya sesaat, saudara-saudari, tetapi kebahagiaan itu adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya kebahagiaan itu bukanlah sebuah situasi yang terjadi dalam satu waktu, tapi merupakan sebuah proses yang terus-menerus berlanjut. Oleh sebab itulah, maka orang Batak bilang, nang adong natamat nama rumah tangga. Tidak ada orang yang lulus dalam rumah tangga. Sampai usia berapapun, proses belajar akan terus berlanjut. Sampai nenek, sampai buyut juga, proses belajar itu akan terus dan terus berlanjut, saudara. Dan jika kita lihat dalam nats ini, dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, saudara, dalam kata ini, dalam kalimat ini ada disebutkan kata tunduklah, yang dalam bahasa aslinya disebut sebagai hupotasso, artinya menempatkan diri di bawah. Kalimat ini merupakan perintah kepada istri untuk menempatkan diri di bawah suami. Dan bentuk kalimat ini juga merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan berulang-ulang, saudara. Suatu pekerjaan yang terus-menerus, saudara, dengan dasar kerelaan hati. Ikonsentias roha. Oleh sebab itu dalam hal ini para istri Kristen dengan sukarela harus menundukkan diri kepada suaminya atas kehendak Allah. Itu yang dikatakan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu jugalah pesan Tuhan yang kita terima sewaktu menerima pemberkatan. Akan nama jalo pamasu-masur di hata BP dimo beberai dilok diulo ya kaparupua mabawa nabi somok panguluina di Tuhani ai bawa ido ululi parbintana. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, landasannya apa? Mungkin kita bertanya. Walaupun Alkitab berkata demikian, landasannya di mana lagi? Dasar teologisnya bagaimana?
Dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, gereja digambarkan sebagai perempuan yang menjadi pengantin Kristus. Gereja yang telah ditebus oleh Kristus harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk menebus gereja dari kuasa dosa dan maut. Oleh sebab itu, gereja harus tunduk dan patuh terhadap Kristus yang adalah kepala gereja. Maka dengan adanya tindakan Kristus itu, sepatutnya memang gereja tunduk, dan demikian juga dengan istri harus tunduk kepada suami sebagai tanda imannya kepada Yesus, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Songon natama di rohani Tuhani nintan di bahasa Batak. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan ada suami yang mengharapkan kepatuhan istri jika suami tidak mengasihi istrinya. Itu jelas. Jangan ada suami yang mengharapkan kepatuhan istri jika suami tidak mengasihi istrinya. Jadi, supaya tidak ada suami yang merasa tinggi hati karena perkataan ini, akhirnya terjadilah seperti yang dikatakan oleh cerita-cerita itu. Toema, ngamu tuh horko, lau aku kali itu hauma, angguau tulaku kan, doa. Ya, banyak pemahaman-pemahaman yang salah yang menimbulkan perilaku laki-laki akhirnya tidak mengasihi perempuan. Jadi korang belum timbal balik namanya anak. Sotung adong ama Kristen Masonia deh, amin. Jangan ada ala didokdo di ayat nama Mihud, di ayat 1 ini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jika kita lihat dalam nas ini juga merupakan kalimat perintah yang harus dikerjakan oleh suami, yang secara terus-menerus, secara berulang-ulang, tanpa ada paksaan, tapi harus dilakukan. Perkataan kasihilah, tadi dalam ayat 19 dikatakan kasihilah istrimu. Perkataan kasihilah ini yang sangat dalam maknanya, bapak-bapak. Karena bukan kasih suami istri yang disebutkan dalam hal ini, bukan kasih eros, tapi kasih agape. Sebab dalam bahasa aslinya dikatakan demikian. Hoi Andres, agape tas gunaikas. Suami-suami, kasihilah istrimu. Tayo ma akaama muda ditiki macalo masuk-masuk kita. Dokdo tuaka bawa ihapulungi akka bawa bima parpintanan ikon holong rohanasiya nasi dua kapal puani ido tanda di bawah nanong Kristen tanda di bawah nang majalo asiro kasin Kristus. Artinya suami harus mengasihi istri dengan kasih agape. Jadi berbeda. Bukan kasih suami istri, tapi kasih agape, kasih yang tertinggi, bapak-bapak. Yang di dalamnya ada kasih ilahi. Dan kasih ini
hanya dimiliki oleh orang yang sudah menerima kasih dari Yesus Kristus. Dan kasih itu juga lah yang ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah yang mengorbankan anaknya untuk kita. Nah, dengan kata lain, bagi bapak-bapak, suami harus rela mati demi istrinya. Wow. Suami harus berkorban demi istrinya. Supaya tidak seperti cerita yang terjadi. Waktu pacaran, kaulah bulan, kaulah bintang. Setelah jadi, orang tertutup inatai, hanya itu jadi beko matang. Nasi derek korong. Ya, jangan sampai terjadi hal yang demikian. Waktu pacaran semuanya indah. Kebahagiaan gak memiliki standar. Untuk itu, apapun yang dilakukan, semuanya indah. Apapun yang dimakan, ketika dimakan bersama-sama, semuanya enak. Nanti karena mosok, dia lebih manis tuh. Itulah ketika jatuh cinta. Tapi bagaimana setelah berumah tangga? Apa yang terjadi? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari janganlah seorang laki-laki menentukan, janganlah seorang laki-laki menerapkan standarisasi kebahagiaan. Menurut kata Tuhan, kebahagiaan itu harus begini, kebahagiaan itu harus begitu. Tidak. Kebahagiaan itu tidak seperti itu. Demikian juga dengan para ibu-ibu. Jangan paksakan suamimu untuk membuat bahagia menurutmu. Badi do godang muai, karena masalah, Pak, saya nggak bahagia deh kalau kamu nggak belikan saya kalung berlian. Ujungnya terjadi korupsi. Ujungnya terjadi manako di udah amatai, laho pasonako rohani dinatai. Tapi dari kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah para suami Kristen hendaknya mengasihi istrinya. Bahkan sampai mengorbankan segala keinginannya demi istri yang ia kasihi. Termasuk mayate, mengalih kontremok TV, dua kainata, detikinai manoton, inatai pilima donuai, natanari dahi. Ku menangis membayangkan. Wah, kalau udah main film itu ibu-ibu nggak ada yang pindah dari depan TV, semuanya berada di depan televisi. Untuk itu, masalah rohani natai, pasah marimoti, sasona ibadah menonton. Asauna ngadong perbedaan, masalah rohani sih. Nah sekarang pertanyaannya kepada anak, bagaimanakah seharusnya anak di tengah-tengah keluarga? Jadi enggak hanya kepada ibu, enggak kepada ayah, tapi juga kepada anak. Bagaimanakah seorang anak di tengah-tengah keluarga? Saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa anak-anak Kristen hendaknya menaati orang tuanya. Nah, ketika kita berbicara tentang menaati orang tua, tentu orang tua juga harus berperan aktif dalam memberikan nasihat. Dan mungkin boy dan lagi menaati nasihat, tapi tak ada di pasar nasihat itu nasihat. Si dia pun kan ada. Orang tua juga harus rajin dan berperan aktif dalam menasihati anak-anaknya. Oleh sebab itu, jangan mengharapkan anak yang patuh jika orang tua tidak pernah memberikan nasihat. Seorang bapak harus terlebih dahulu mencerminkan hidup perilaku Kristen dalam rumah tangganya, supaya semua orang yang ada di rumah itu mengikuti
apa yang dilakukan oleh si bapak. Mungkin banyak anak-anak yang tidak suka tinggal di rumah karena bapaknya kayak monster, mamanya kayak mak lampir, bapaknya selalu memaksakan kehendak, bapaknya selalu marah-marah, ibunya selalu merepet-merepet. Akhirnya si anak pun tidak betah untuk tinggal di rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin ketika kita mengajari anak-anak, kita harus ingat satu hal. Orang tua sudah pasti pernah lulus menjadi anak. Tetapi anak tidak pernah lulus menjadi orang tua. Karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Oleh sebab itu jangan paksakan apa yang di pikiranmu untuk dimengerti oleh anak-anakmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering dalam kehidupan rumah tangga bukan persoalan ekonomi yang menjadi faktor utama penyebab keributan dalam rumah tangga. Bukan faktor ekonomi, tapi persoalan perilaku. Bagaimana perilaku hidup orang-orang di dalam keluarga itu, itulah yang menentukan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga itu. Persoalan ekonomi bukanlah hal yang utama dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi bagaimana kasih Kristus itu hidup, bagaimana kasih Kristus itu diam, dan bagaimana kasih Kristus itu tinggal di tengah-tengah keluarga. Itulah yang paling utama. Harta bukanlah segalanya, sebab harta belum tentu menjamin kebahagiaan. Kita baca dalam Pengkhotbah 8 ayat 15, dikatakan demikian. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Jadi ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga. Dapat juga kita lihat dalam Yesaya 48 ayat 18. Dikatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Untuk itu ternyata kunci dari kebahagiaan keluarga adalah kasih Kristus tinggal di tengah-tengah keluarga. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, selamat membangun keluarga bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, dalam hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa berkumpul bersama keluarga kami dalam ibadah minggu kali ini. Tuhan Allah, kami telah mendengarkan firman-Mu yang kudus ini. Engkau kiranya memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman
dan menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami mengerti Tuhan, bukan harta, bukan dunia yang menjadi faktor dari kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Supaya kami semakin yakin bahwa hanya kasih Kristuslah yang mampu membahagiakan kami di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada minggu hari ini kami juga datang ke hadirat Tuhan memohon untuk setiap saudara-saudari kami yang pada saat ini mungkin mereka dalam keadaan sakit. Engkau kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka mampu untuk melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh. Demikian juga Tuhan, Engkau menambahkan pengharapan kepada mereka, sehingga tetap mereka berharap hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga Tuhan, Engkau tahu yang terjadi di negara kami ini, di dunia ini. Kami masih dibayang-bayangi oleh virus COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, selama Tuhan beserta kami, tidak ada satu hal apapun yang harus kami lakukan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan Allah. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 160 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat membangun keluarga bahagia dalam Kristus. Tuhan memberkati. Ini